Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Cristiano Ronaldo bertemu dengan rekan-rekannya, ia mengatakan, "Good morning everybody." Ketika presiden bertemu dengan rakyatnya, ia mengatakan, "Selamat pagi." Tetapi ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya, beliau mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maaf, tak ada yang semangat jawab salam dari saya. Jauh-jauh saya datang dari kota Medan ke kota Bojonegoro untuk berceramah di depan ini, tapi tak ada satupun yang semangat jawab salam. Saya ulangin sekali lagi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikil qadir, al-halimus satir, alladzi laysa libtida'ihi awwal wa la lintihaihi akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min hawli maqabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taqazzallahu min aqsahil khalaiq wa min ahsanil anasir. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan bumi tanpa pondasi, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana Allah telah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu nikmatnya, yang apabila pepohonan di muka bumi ini dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta, maka tidak akan dapat menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Tak ada yang semangat. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, marilah kita hancurkan kepada sang panglima perang, habibna wa syafi'ina wa zubrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Rasulullah telah membawa kita dari zaman naik onta sampai zaman naik Vespa, dari zaman makan korma sampai zaman makannya pizza. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan ketampanan dan kewibawaan saya, tetapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tentang toleransi dalam beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia dengan populasi sebanyak 240 juta jiwa atau dipersentasekan sebanyak 86,7%. Betul? Betul? Mengapa Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia? Tidak lain karena penduduknya juga sangat banyak dan tidak lepas dari yang namanya rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui, bangsa para pahlawan kita dari berbagai latar belakang yang berbeda telah berjuang bahu-membahu membangun NKRI. Maka dari itu, mari sama-sama kita wujudkan cita-cita mulianya dengan kehidupan bermasyarakat yang aman, adil, damai, sejahtera dengan Islam moderat. Islam moderat? Apa itu Islam moderat? Hadirin wal hadirat, ada yang tahu apa itu Islam moderat? Ada yang tahu apa itu Islam moderat?
Lah Ustaz tadi katanya mau bawa tentang toleransi dalam beragama. Kenapa tiba-tiba lari ke Islam moderat? Sabarlah dulu, ada kaitannya ini dengan toleransi dalam beragama. Islam moderat adalah Islam yang mana posisinya pas betul-betul berada di tengah. Dia tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Dia tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Islam moderat adalah Islam yang ramah terhadap suatu perbedaan, bukan malah marah terhadap suatu perbedaan. Kata-kata ini sering kita dengar dengan ucapan wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Kata wasatiyah disebutkan Allah di dalam Al-Quran surah kedua, juz 2, halaman 22, ayat 143, lembaran kiri Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Dan begitu pula kami menciptakan kamu umat muslim sebagai umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin wal hadirat, yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah kata ummatan wasatan. Apa itu ummatan wasatan? Menurut para mufassir, kata ummatan wasatan itu didefinisikan sebagai umat terbaik, umat pilihan, umat yang adil, dan juga umat yang seimbang. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, terdapat dua poin penting yang mendasar dalam menerapkan Islam modern. Yang pertama adalah at-tawassut. Apa itu at-tawassut? At-tawassut yang berarti tengah-tengah dalam bersikap dan memandang segala sesuatu. Dan yang kedua adalah at-tasamuh. Apa itu at-tasamuh? At-tasamuh yang berarti toleransi. Ada kata toleransi di sini. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, apa itu toleransi? Toleransi adalah bagaimana cara kita menghargai orang lain, cara kita menghargai pendapat orang lain, baik itu suku maupun golongan. Kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang muslim dan mana yang non-muslim. Toleransi adalah mundur selangkah untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis. Mundur tetapi tidak mengorbankan prinsip. Mundur tetapi tidak menghancurkan prinsip. Hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, perlu kita ketahui bahwasannya ayat ini adalah ayat yang pertama Allah mengizinkan kita umat Islam untuk berperang melindungi diri dari gempuran Arab jahiliyah. Tetapi di ayat ini Allah mengizinkan kita untuk berperang bukan cuma untuk melindungi umat Islam dan masjid saja. Tapi di ayat ini Allah juga menyuruh kita untuk melindungi gereja dan sinagog. Apa itu sinagog? Sinagog adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Mengapa di ayat ini Allah juga menyuruh kita untuk melindungi gereja dan sinagog? Karena menurut Ar-Razi di dalam tafsirnya, gereja dan sinagog itu juga merupakan tempat pujian-pujian kepada Allah. Namun berbeda dengan syariat Islam yang berada di gereja memuji-muji Allah menggunakan syariatnya Nabi Isa. Sedangkan yang di dalam sinagog memuji-muji Allah menggunakan syariatnya Nabi Musa. Ini juga harus dilindungi menurut Ar-Razi di dalam tafsirnya. Karena kedudukan keduanya, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidaklah sama dengan kedudukan Arab penyembah berhala. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat, menurut Hasya Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddu Mukhtar ala Daril Mukhtar, salah satu ensiklopedia fikih Hanafi yang paling detail, memegang Al-Quran kita harus berwudu. Namun di kitab ini memegang Taurat
Injil, Zabur, kita juga harus berwudu. Mengapa? Karena ketika kitab ini terdapat firman-Nya Allah, dan firman Allah itu suci meskipun telah dihapuskan oleh Al-Quran. Firman Allah tetaplah firman Allah, meskipun dalam keyakinan kita kitab-kitab tersebut sudah mengalami yang namanya perubahan dan penyelewengan. Namun kita tidak tahu bagian mana yang masih asli dan bagian mana yang sudah diselewengkan. Nah, bagian yang masih asli itulah yang disebut dengan firman Allah. Sehingga kita dalam menyentuh Injil, Zabur, Taurat itu juga harus berwudu. Itu menurut Hasya Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddu Mukhtar ala Daril Mukhtar, salah satu ensiklopedia fikih Hanafi yang paling terkenal. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kuntilanak naik sepeda ke jebur sumur. Jangan lama-lama memandang saya, ntar malam gak bisa tidur. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin menyaksikan penampilan saya lagi, saksikanlah besok di RCTI. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.